Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasihatul Lisani Maulidi dengan nomor NIM 241223092. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Reski Aulia. Pertanyaan nomor 1, jelaskan 6 prinsip dasar komunikasi dan berikan contoh nyata penerapan dalam dunia kerja. Selanjutnya, uraikan bagaimana perbedaan budaya dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi lintas budaya dalam lingkungan bisnis global. Gunakan studi kasus minimal 1 negara. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang nomor 1 itu tadi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Ada 6 prinsip dasar komunikasi dan contoh di dunia kerja. Yang pertama, ada komunikasi adalah proses 2 arah. Contohnya seperti apa? Contohnya, manajer mengirim email tentang tugas proyek, lalu karyawan membalas untuk menginformasi. Kedua, ada komunikasi bersifat konstekstual. Contohnya saat tim sedang stres karena target, kemudian atasan perlu menyampaikan arahan dengan lebih yang empati. Lalu yang nomor 3, ada komunikasi tidak dapat dihindari. Contohnya, karyawan yang diam saat rapat bisa dianggap tidak setuju walaupun tidak berbicara. Yang keempat, ada komunikasi bersifat irreversibel. Artinya apa? Pesan yang sudah dikirim tidak bisa ditarik kembali. Contohnya, kalimat kasar yang dikirim di grup kerja bisa menimbulkan masalah meskipun sudah meminta maaf. Yang nomor 5, ada komunikasi mengandung isi dan hubungan. Artinya setiap pesan penyampaian informasi dan juga menunjukkan hubungan antar orang. Contohnya seperti apa? Nah, teguran keras dari atasan bisa terasa menekan meskipun niatnya hanya untuk memperbaiki kinerja. Yang terakhir, ada komunikasi bisa disengaja atau tidak disengaja. Artinya kita bisa menyampaikan pesan tanpa sadar. Contohnya menghilangkan tangan saat mendengarkan presentasi bisa tidak dianggap tertarik. Nah, contoh nyatanya perbedaan budaya sangat dipengaruhi cara orang berbicara. Penyampaian pendapat, merespon pesan itu dapat dalam dunia kerja global itu perbedaan budaya bisa menyebabkan salah paham jika tidak dipahami. Studi kasusnya kita ambil dari Jerman dan Meksiko. Di Jerman itu perusahaan teknologi Jerman itu membuka kantor cabang di Meksiko dan menempatkan manajer Jerman untuk memimpin proyek lokal tersebut. Nah, di sini masalahnya timbul. Budaya kerja Jerman yang sangat tepat waktu dan berorientasi pada rencana, sementara budaya Meksiko itu lebih fleksibel kerjanya terhadap waktu dan mengutamakan hubungan interpersonal tersebut. Nah, ketika manajer Jerman merasa frustasi dengan keterlambatan dan tidak disiplin tim, sementara tim merasa manajernya terlalu kaku dan tidak peduli pada hubungan pribadi. Solusinya bagaimana? Kita ambil solusi dengan memberikan pelatihan budaya tentang polikronik dan monokromik time. Nah, itu contohnya seperti membangun hubungan yang non formal kayak sarapan bersama, terus makan siang bersama atau bahkan makan malam bersama begitu. Itu jawaban dari soal nomor 1. Sekarang pertanyaan nomor 2. Bandingkan komunikasi verbal dan nonverbal dalam konteks profesional. Jelaskan mengapa komunikasi nonverbal sering dianggap lebih jujur dan berikan kasus kesalahpahaman yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pesan verbal dan nonverbal. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tersebut. Jadi perbedaan komunikasi verbal dan non-verbal di dunia kerja adalah yang pertama, ada komunikasi verbal dulu. Jadi apa sih komunikasi verbal itu? Komunikasi verbal itu komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun
maupun tulisan. Contohnya seperti rapat, email, terus presentasi, dan telepon. Itu merupakan komunikasi verbal. Kemudian ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu merupakan komunikasi tanpa kata-kata, seperti menggunakan mimik muka ini, ekspresi kita. Nah, dengan gerakan-gerakan tubuh, nada suara, bahkan kontak mata ini juga termasuk dalam komunikasi nonverbal. Nah, contohnya tersenyum saat menyambut tamu, kayak silakan, halo semuanya. Nah, itu merupakan komunikasi dari nonverbal. Kemudian, kenapa komunikasi nonverbal itu dianggap lebih jujur? Karena ekspresi wajah kita itu sering dianggap secara otomatis tanpa kita sadari dan sulit untuk dikendalikan sepenuhnya. Sehingga ekspresi wajah itu bisa memperlihatkan perasaan kita, niat seseorang yang sebenarnya seperti apa, meskipun apa yang diucapkan itu berbeda dengan ekspresinya gitu. Contohnya saya bilang iya, tapi ekspresi saya itu gak enak. Iya. Nah, itu kan termasuk yang sulit untuk dibohongi. Begitu. Studi kasusnya kita ambil studi kasus. Contohnya, seorang atasan berkata, saya terbuka untuk ide kalian. Komunikasinya itu verbal. Tapi selama rapat dia terus menyilangkan tangan seperti ini, tidak menatap mata dan tidak merespon saat orang berbicara, dengan komunikasi nonverbal. Berarti apa? Saya terbuka untuk ide kalian. Tapi nadanya setuju. Tapi nadanya setuju tapi ekspresinya nggak setuju. Kan itu sudah melambangkan bahwa ada kasus yang kesalahpahaman tersebut antara komunikasi verbal dan nonverbal. Pasti kelihatan yang nonverbal tersebut. Baik, selanjutnya soal dari nomor 3. Jelaskan dari kasus atau skenario di bawah kesalahpahaman persepsi budaya yang terjadi dalam kasus tersebut. Berikan solusi strategi komunikasi lintas budaya yang dapat diterapkan oleh manajer tersebut. Kasus atau skenarionya adalah seorang manajer dari budaya individualistik Amerika Serikat bekerja dengan tim dari budaya kolektivistik, yaitu Indonesia. Ia sering menuntut inisiatif pribadi, sementara tim menunggu instruksi dan konsensus kelompok. Jawaban dari nomor 3 yaitu kesalahan persepsi budaya yang terjadi. Manajer dari Amerika terbiasa dengan budaya individualistik di mana yang orang didorong untuk ambil inisiatif dan bertindak secara cepat. Sementara itu, tim dari Indonesia itu berasal dari budaya kolektivistik, yaitu yang lebih mengutamakan kerjasama kelompok, menunggu arahan dari atasan sebelum bertindak. Nah, masalahnya di sini, manajer mengira timnya pasif atau kurang semangat, sedangkan tim merasa tidak nyaman bertindak sendiri tanpa persetujuan atau instruksi yang jelas. Yang terakhir adalah pertanyaan nomor 4. Bayangkan Anda menjadi seorang pemimpin rapat penting yang melibatkan peserta dari berbagai departemen dengan kepentingan berbeda. Buat rancangan strategi komunikasi yang mencakup: pertama, ada tujuan rapat dan agenda ringkas. Yang kedua, teknik menjaga partisipasi merata. Yang ketiga, ada antisipasi terhadap konflik yang mungkin muncul, dan yang keempat ada strategi tindak lanjut rapat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 tersebut. Ada komponen-komponen dan strategi bahkan penjelasannya. Yang pertama saya mulai dari tujuan rapat dan agenda ringkas tersebut. Itu strategi dan penjelasannya merupakan tujuan rapat itu adalah menyatukan pandangan dari berbagai departemen untuk mengambil keputusan bersama. Sehingga agendanya tuh meliputi pembukaan, pemaparan isu, diskusi, bahkan tindak lanjut itu tadi. Kemudian yang B tadi adakan teknik menjaga partisipasi merata. Itu maksudnya gunakan giliran bicara, pertanyaan terbuka, dan moderator yang aktif agar semua peserta mendapatkan kesempatan menyampaikan pendapat secara adil.
Nomor 3 atau C tadi, antisipasi terhadap konflik. Itu maksudnya tetapkan aturan diskusi sejak awal, misalnya saling menghargai. Arahkan pembicaraan ke data dan solusi, serta juga suasana tetap profesional jika terjadi ketegangan. Yang terakhir ada strategi tindak lanjut rapat itu tadi. Nah, strateginya bagaimana? Akhiri rapat dengan rangkuman hasil dan tugas masing-masing. Kirim notulen kepada peserta, tetapkan tanggal waktu dan jadwalkan pertemuan lanjutan jika perlu. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan UTS yang sudah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Rizky Aulia. Semoga jawaban saya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.